Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi di dapur saya. Hari ini saya mau bikin roti sobek kukus. Bahan-bahannya ini ada air, setengah gelas air, setengah bungkus pernipan, setengah sendok kecil garam, 3 sendok gula pasir. Lalu kita kasih minyak. Semua bahan ini kita campur menjadi satu. Gula pasir 3 sendok. Resepnya ini tidak saya takar ya bunda, jadi saya kira-kira saja. Biasanya kalau yang sudah biasa bikin makanan itu pasti pas lah kira-kiranya ya. Saya kasih 3 sendok susu tepung, susu powder. Jika ingin menggunakan susu cair bisa juga, jadi tidak usah ditambah air, cukup dengan susu cair. Lalu kita masukkan tepung terigu. Ini saya mau bikin agak lemes sedikit ya, ajinannya jadi lemes gitu. Karena rekomendasi simbahku, karena dia tidak punya gigi, jadi kepengen makanan yang lembut. Biasanya kalau ada waktu saya bikin ini lebih banyak, dan jika sudah dingin kita bisa masukkan ke freezer. Saat kita ingin makan tinggal manasin, mudah saja. Kali ini saya mau buat yang rasa Nescafe. Saya kasih 1 sendok Nescafe. Biasanya saya pakai gula merah ya, atau gula palem, tapi ini pas lagi kepengen rasa lain, yakni rasa Nescafe. Untuk rasa bisa apa saja, misalnya stroberi atau mungkin labu, waluh yang kuning itu, atau mungkin pisang, pokoknya sesuai selera kita. Saya tambah sedikit tepung, ini masih terlalu lembek. Nah, saya akan uleni dengan tangan. Tentunya kita sudah cuci tangan dengan bersih ya. Biasanya kalau kita masuk ke dapur niat mau bikin makanan, yang utama itu adalah cuci tangan. Kita adoni sampai kalis. Lalu siapkan 2 sendok air dan 1 sendok tepung terigu. Jika terlalu kental boleh ditambah air. Ini
gunanya nanti kita akan campur dengan adonan yang sudah kita buat tadi agar si rotinya itu terasa lembut, nantinya terasa lembut ya. Walaupun 2 hari ditaruh di luar, tidak di kulkas, dia akan tetap lembut, tidak mengeras. Ini biasanya kalau yang mau bikin roti tawar ini pakai adonan seperti ini. Tepung terigu yang dicairkan lalu kita masak sampai mengental. Setelah dingin kita campurkan dengan adonan yang sudah kita bikin tadi. Ini akan membuat adonan roti kita menjadi lembut. Nah, seperti ini. Biasanya kalau roti tawar itu kan lembut ya dalamnya. Nah, karena dia pakai adonan seperti ini. Biasanya saya kalau bikin roti tawar pun sama, saya kasih adonan seperti ini, kita campur. Ini nanti kita aduk sampai merata sehingga adonan itu menjadi kalis kembali. Aroma kafenya ini sudah terasa. Nanti setelah kita adonan menjadi kalis, kita diamkan selama 30 menit. Kita tutup dengan plastik ataupun kain, atau mungkin tutup panci juga bisa. Sebelum kita buat bulat bentuk gitu. Untuk bentuknya kita sesuaikan selera, bisa bulat, bisa mungkin persegi, atau mungkin seperti bola pingpong. Nah, ini adonan akan lebih lembek lagi. Jika kita adonin terus, dia akan menjadi kalis ya. Jadi tidak lengket di tangan. Nah, ini adonan tadi sudah saya diamkan dan ditutup dengan plastik. Lalu adonan ini sekarang sudah mengembang. Kita sudah boleh untuk membentuknya. Saya akan bentuk bulat-bulat. Ini karena saya diamkan sebentar saja, jadi adonannya masih belum terlalu mengembang. Tapi nanti kita akan diamkan kembali setelah kita bentuk. Ini saya kasih kain bawahnya agar tidak licin. Nah, adonan ini sangat lembut. Nah, jika kita membentuk dan adonan ini lengket di tangan, kita bisa menggunakan minyak goreng ya. Jangan dikasih tepung lagi, karena kalau dikasih tepung lagi nanti ajinannya jadi bantat. Karena tepungnya tidak menyatu dengan ajinan yang sudah kita buat ini. Ini memang sengaja saya bikin agak lemes dikit, agak lembek gitu ya. Karena ini untuk orang tua. Nah, ini masih lengket. Kita bisa menggunakan minyak goreng agar tidak lengket di tangan. Nah, ini masih lengket.
Nah, kalau kita kasih sedikit minyak goreng di tangan, dia akan lebih mudah untuk kita bentuk. Dan nantinya menambah warna kalis ya di adonan ini. Bisa juga dibentuk memanjang atau mungkin tumpahkan dalam loyang. Kita jadikan satu, tidak usah dibentuk, jadi sudah membentuk sendiri. Kalau mau dibikin seperti roti tawar, kita bisa kasih di dalam cetakan roti tawar adonan ini, dan nantinya jika sudah matang, kita bisa potong-potong seperti roti tawar. Nah, seperti ini sudah kita bentuk semuanya, dan di atasnya akan saya taburi sedikit wijen untuk pemanis dan juga menambah rasa wangi-wangi dari wijen. Tidak dikasih wijen juga tidak apa-apa. Setelah ini nanti kita bungkus lagi dengan plastik atau mungkin kain atau mungkin tutup panci agar dia lebih mengembang lagi ya setelah kita bentuk. Kita diamkan selama 30 menit. Jika udara panas cukup 20 menit. Nah, seperti ini. Lalu saya akan menggoreng ikan. Ini ikan kecil-kecil, ini dalamnya ada telurnya ini. Ini akan saya kasih tepung tapioka yang sudah dicampur dengan tepung kentang ya. Nah, tepung ini sudah ada rasa asinnya. Dan juga ikannya ini sudah saya kasih bumbu, bawang putih, jahe, ketumbar, dan kunyit, garam. Ini bumbunya sudah meresap ke dalam karena sudah saya biarkan beberapa saat. Ditinggal sambil kita membuat adonan roti. Ini ikan ini sangat kecil-kecil tapi rasanya enak. Di dalamnya ini dia ada telurnya. Nah, kita panaskan wajan untuk menggoreng ikan. Kita goreng satu-satu seperti ini agar dia nanti misah ya, tidak lengket. Ini rasanya lebih gurih. Seperti ikan belanak ya, tapi ini bukan belanak, nggak tahu ikan apa, nggak tahu namanya, cuma saya suka ikan ini. Apalagi dimasak asam manis tuh, wah sedap. Di bumbu merah. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin hadir menyaksikan, terima kasih kehadirannya dan semoga membawa berkah untuk kita semua ya. Salam silaturahmi, kompak selalu, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat agar kita selalu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sehat, dengan lebih baik. Nah, ikan ini nih kalau digoreng
langsung kering gini, seperti enak banget nih. Apalagi ditambah lalapan dan sambal, wah mantap. Untuk yang like dan komen ataupun memberikan dukungan, diusahakan durasinya aman ya, agar tidak masuk spam. Nih seperti ini rotinya, lalu kita kukus. Itu tadi sudah dibiarkan selama 30 menit. Dia sudah mengembang, kita kukus. Nah ini ikannya sudah digoreng. Cantik, kriuk, gurih. Kita lihat rotinya. Wow. Sudah mengapung. Kita coba tusuk untuk memastikan apakah dia sudah matang ke dalam. Nah ini masih belum karena masih lengket ya. Biasanya kalau sudah matang kita tusuk itu sudah nggak lengket. Nah ini sudah, kita sudah angkat. Nah seperti ini tampilannya. Tak lupa juga secangkir kopi. Di sini ada goreng tempe. Terima kasih untuk semuanya. Tiada hari tanpa kopi. Nah, ini dia teman kopiku. Roti sobek buatan tangan, tanpa mesin, tanpa mixer. Hasilnya empuk, lembut, seperti kapas. Nah, seperti ini, lihat. Sangat lembut dalamnya. Untuk teman-teman, selamat mencoba. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.